Untuk terkait dengan sejarah Pondok Pesantren Rodotul Ulum, untuk awal berdirinya Pondok Pesantren Rodotul Ulum itu pada sekitaran tahun 1980-an yang didirikan oleh Kiai Husni Amrullah. Pondok Pesantren Rodotul Ulum itu adalah merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang berbentuk dengan metode salaf. Pondok salaf terkenal dengan pondok salaf. Ya, untuk dulunya Pondok Pesantren Rodotul Ulum setelah Kiai Musni itu pendirinya itu sudah berkeliling mencari ilmu melalang buana, setelah hijrah kembali ke pondok itu pada sekitaran 1980-an. Waktu itu belum ada sekitaran santri, kurang lebih belum sampai 10 santri, itu pada sekitaran 1985, belum 1990, belum, masih tahun 80-an. Maka dari itu lambat tahun itu santrinya sedikit banyak, akan tetapi rata-rata itu santri kalong. Jadi santri yang mungkin masyarakat sekitar nanti ngaji di pondok nanti pulang lagi. Ada juga beberapa santri yang tinggal di masjid. Ada kebanyakan dulu itu tinggalnya di masjid. Jadi depan masjid itu dulunya kamar pondok cuma satu kamar, enggak berapa kamar, hanya menumpang beberapa santri. Itu pada waktu 1990-an itu, karena dengan kurangnya suatu lahan pondok, yang penting ada santri. Dan dengan demikian dulu Pondok Rodotul Ulum dari awal berdirinya itu pertama namanya Pondok Balong, bukan Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Dulu banyak sekali julukan rasul atau para habaib yang paling jauh itu dari NTT yang hijrah ke sini, yang silaturahmi, bahkan mondok di sini. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Tangerang. Itu banyak pondok-pondok para habaib yang mondok di Rodotul Ulum, walaupun cuma 1 minggu maupun 1 bulan. Yang penting sering para habaib itu datang ke pondok ini. Itu sekitaran tahun 1990-an, masih sugeng-sugengnya Kiai Musni. Setelah itu Kiai Musni mempunyai banyak santri, kemudian santri tersebut rata-rata sudah bisa membaca ataupun kitab itu sedikit sudah pada bisa. Akan tetapi ada salah satu kiai itu meminta para santrinya, para dewan asad itu tuh meminta untuk ke pondok yang lain, ibaratnya itu minta kerjasamanya untuk mengajar di pondok lain. Itu dari dulu Pondok Rodotul Ulum seperti itu caranya, di cawe-cawe untuk ulang di pondok lain. Lah setelah itu lambat tahun santri tetap santri kalong, nggak ada santri yang menetap, itu jarang, cuma beberapa. Kiai Musni itu wafat itu tahun 2009. Dan setelah itu Kiai Musni meninggal tahun 2009. Setelah itu diasuh oleh anaknya sendiri yang pertama, itu Ahmad Nurul Basid atau sering dikenal dengan Gus Basid, atau Kiai Ahmad Nurul Basid. Itu sekitaran 2009. Setelah itu sekitaran tahun 2010-an maupun 2009 itu nama Balong, Pondok Balong itu menjadi nama Rodotul Ulum. Nah, Rodotul Ulum. Setelah itu baru banyak yang santri, banyak yang menetap di pondok. Salah satunya para santri-santri mahasiswa itu. Dulu santri itu baru paling 50, itu banyak-banyaknya 50. Itu sedikit sejarah terkait dengan Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Ya, untuk terkait dengan peran seorang santri kepada masyarakat itu adalah suatu kewajiban. Dalam arti budayanya Pondok Rodotul Ulum ini sendiri saya menekankan
terkait dengan adanya guyub rukun dengan masyarakat, itu salah satunya. Jadi untuk terkait dengan peran santri terhadap masyarakat adalah salah satunya pondok itu mempunyai jadwal rutinan manakib tahlil maupun yasin di setiap rumah masing-masing masyarakat setiap pada malam Jumat, Kliwon, Jumat Pahing dan sebagainya. Nah, peran santri tersebut adalah untuk namanya apa ya, mensunahkan ahli sunnah wal jamaah, ibaratnya membaca yasin bersama-sama dengan para santri maupun yang punya hajat tersendiri, maupun yang nanti mungkin ada yang minta hajat apa, maupun namanya silaturahmi atau akekah itu sering, maupun tahlil, yasin, nanti maulid, nanti itu peran santri terhadap kepada masyarakat. Adapun juga terkait dengan membantu acara suatu misalkan 17 atau Hari Santri Nasional itu sama lingkup masyarakat, karena masyarakat tersendiri itu kebetulan masih satu keluarga Pondok Pesantren Tutul Ulum Balong. Maka dari itu peran santri terhadap masyarakat di pondok sini, di area masyarakat Balong itu sangat cukup bagus dan harus dijaga, karena untuk menyambung silaturahmi akan jauh lebih baik gitu loh, karena budaya santri itu guyub rukun terhadap masyarakat.